Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ozer, sesaat lagi kita akan mengikuti program Percikan Iman bersama Bapak A.A. Amiruddin. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat tercinta, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita bisa dipertemukan di bedah masalah percikan iman. Hari ini tepatnya 17 Juli 2020 atau bertepatan dengan 18 Syawal 25 Zulqa'dah ya. Jadi hari ini kita ada di 25 Zulqa'dah 1441 Hijrah atau hari Jumat 17 Juli 2020. Pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan yang dialamatkan ke aam@percikaniman.org atau juga bisa sahabat-sahabat bertanya lewat Instagram atau lewat fanpage. Sahabat-sahabat bisa bertanya juga lewat inbox yang ada di fanpage saya, ya. Ya, kita akan awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Am, saya seorang ibu, baru sebulan ditinggal anak satu-satunya perempuan usia 14 tahun meninggal. Dan saat detik-detik melepas nyawa, saya tidak bisa di sampingnya karena tidak boleh mendampingi. Dari pihak rumah sakit tidak boleh mendampingi. Apakah kelak saya bisa jumpa dengan anak saya? Sampai saat ini saya masih sedih. Terima kasih, semoga Pak Am diberkahi kesehatan dan panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu, bahwa Ibu sekarang ini sangat bersedih itu sangat-sangat manusiawi. Karena yang namanya anak itu kan anugerah. Terbayang tidak kalau anugerah, karunia, nikmat yang Allah berikan kepada kita oleh pemiliknya diambil. Nah, ini yang harus digarisbawahi, harus ditanamkan bahwa anak kita, ilmu, harta, kedudukan, kesehatan itu kan anugerah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika titipan itu diambil dan kita sudah senang dengan titipan itu, kita sedih dalam batas tertentu, tentu saja sangat manusiawi. Namun kita harus berjuang menghadapi kenyataan ini, bahwa Allah yang Maha Memiliki berkehendak untuk mengambilnya. Kita masih senang dekat dengan anak yang usia 14 tahun. Tapi kemudian Allah mengambilnya dan ibu sangat-sangat bersedih. Saya katakan itu sangat manusiawi. Nah, untuk mengobati kesedihan itu, tentu saja kita harus membuka hati, membuka mata, membuka telinga dengan berbagai nasihat. Rasulullah SAW menjanjikan, apabila kita punya anak, lalu dia meninggal dan kita sabar menerima kenyataan itu, maka itu akan menjadi pintu surga bagi kita. Apa pintu surganya? Pintu surganya adalah kesabaran. Kesabaran itu yang akan menjadi pintu surga sekiranya kita dikaruniai anak dan anak itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, di dalam surat Ar-Ra'du, ya, Ibu bisa cek surat Ar-Ra'du ayat 23-24. Di situ dijelaskan bahwa kita bisa bertemu dengan orang-orang yang kita sayang di surga. Syaratnya adalah kita sama-sama soleh.
Ibu kan tadi bertanya, bisa nggak saya bertemu di surga? Bisa, sangat bisa. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fani'ma uqbaddar. Jannatu adnin, mereka masuk ke dalam surga Aden. Wa man salaha min abaihim, juga orang-orang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim, dan pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu mereka. Jadi menurut ayat ini jelas bahwa kita bisa bertemu dengan anak-anak kita tercinta, bahkan dengan cucu kita, dengan cicit kita. Tapi waman solaha, sekiranya kita ini soleh, dia pun soleh, ya. Nah, lalu malaikat memberikan ucapan selamat kepada ahli surga yang bertemu dengan pasangan hidupnya, bertemu dengan anak cucunya. Apa kata malaikat? Salamun alaikum bima sobartum. Selamat, kalian masuk surga karena kalian telah bersabar. Jadi kuncinya kalian bersabar. Menurut surat Ar-Ra'd ayat 232. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada ibu, ya, ketabahan, kesabaran, kelapangan hati untuk menerima ujian yang cukup berat, sangat berat lah. Anak tunggal, kemudian meninggalkan kita di saat masih anak-anak, ya. Maka tugas kita adalah terus membina hati, membina diri, dekatkan diri kepada Allah, karena sesungguhnya rencana Allah itu paling indah. Memang ini tidak menyenangkan, tapi boleh jadi inilah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Asa antakrohu syai'an wa huwa khairul lakum. Al-Baqarah 216. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi sesungguhnya itu sangat baik untukmu. Semoga Allah memberikan kesabaran, ketabahan pada ibu, dan kekuatan, serta Allah memberikan balasan surga atas kesabaran yang ibu jalani. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari yang lalu saya membeli toples makanan. Sebelumnya saya dikasih tahu oleh kakak saya bahwa produk merek itu mendukung LGBT. Karena saya dari dulu ingin membeli produk itu, jadi saya beli. Sesampainya di rumah saya merasa menyesal karena sudah membeli. Bagaimana solusinya? Apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau sudah Anda beli ya sudah ya, pakai saja gitu. Kan kita pernah membahas bahwa kalau bisa kita tidak, selama kita bisa, kecuali kalau udah nggak bisa ya, tidak ada alternatif. Selama ada alternatif ya, kita tidak menggunakan produk yang mendukung kemaksiatan. Selama kita bisa, selama ada alternatifnya, selama ada pilihan lainnya gitu. Kecuali kalau memang tidak ada pilihan lain. Ya kalau toples, ya toples malah kayaknya banyak alternatifnya gitu ya Bu ya. Ya tapi kan ibu saking suka banget sama toples itu, akhirnya ibu beli. Walaupun sebelumnya udah dikasih tahu merek itu tuh mendukung LGBT loh. Ibu udah pengen dari dulu ya, ibu beli. Tapi udah sekarang kan sudah ada di tangan ibu. Itu kan sudah ibu beli, ya ibu manfaatkan saja. Mirip seperti di rumah kita sudah ada produk-produk yang mendukung LGBT. Ya sudah, itu kan sudah milik kita, sudah kita beli, udah halal ya, kita beli gitu loh. Ya sudah, kita manfaatkan saja. Next, berikutnya mungkin kita berpikir untuk menggunakan produk apapun yang tidak mendukung kemaksiatan.
Kalau tidak ada alternatif lainnya, itu namanya ad-daruratu tubihul mahdurat. Sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh karena kedaruratan. Kalau tidak ada alternatif. Ya, kalau masih ada alternatif, ya tentu saja kita gunakan alternatif lainnya. Karena di dalam surat Al-Ankabut Allah mengatakan wattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kadar kemampuanmu, sesuai dengan keadaan yang bisa kita lakukan. Jadi Islam itu agama yang sangat-sangat realistis. Kita disuruh untuk bertakwa sesuai dengan keadaan, sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan situasi-situasi yang kita hadapi. Tapi ada satu keinginan dari diri kita untuk takwa. Itu yang paling pokok. Allah akan melihat ikhtiar kita, usaha kita, bukan hasil. Bukan hasil. Yang Allah lihat itu ikhtiar dan usaha. Makanya di dalam surat lain, masih di Al-Ankabut, Allah berfirman, juga dalam surat At-Taubah ada yang senada, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum. Berikhtiarlah kamu, berusahalah kamu. Nanti Allah akan lihat usaha dan ikhtiar kamu. Jadi yang Allah lihat itu bagaimana usaha dan ikhtiar yang kita lakukan. Jadi apa? Berikhtiar, berusaha, itu kan wilayah kita. Urusan hasil mah bukan wilayah kita. Urusan hasil itu wilayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita melihat kemunkaran, ubah dengan kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa, ya dengan lisan. Kalau kita tidak bisa dengan lisan, ya dengan sikap, dengan hati kita. Jadi semuanya itu berjenjang. Dikembalikan pada kadar kita, pada kemampuan kita, pada wilayah kita. Kan itu Islam itu kan agama yang realistis, sangat realistis, saudara-saudara sekalian. Ya, begitu. Ada orang nanya, Pak Aam, saya bekerja di satu perusahaan yang dia itu memang termasuk yang mendukung LGBT. Bagaimana? Apakah saya harus keluar? Ya saya bilang nggak usah keluar, karena tidak sekarang ini dalam kondisi seperti ini Anda berpikir keluar, nggak usah. Anda berada di situ karena sebuah kedaruratan. Anda belum menemukan solusi, ya sudah di situ aja, nggak usah kemudian jadi menyiksa diri dan menjerumuskan diri pada kebinasaan. Ya sudah, ya karena apa? Situasinya Anda belum bisa, berarti hati Anda yang memberontak, gitu, ya. Jadi Islam itu agama yang aplikatif, yang realistis, yang melihat juga sisi-sisi keadaan kita, gitu. Itu yang perlu Anda garis bawahi. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Bapak selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Saya mau nanya, bolehkah sholat sambil memejamkan mata dengan maksud agar khusyuk? Mohon penjelasan. Ya, prinsipnya kita disuruh sholat khusyuk. Itu prinsipnya ya. Dan tidak ada dalil yang melarang untuk memejamkan mata. Jadi tidak ada keterangan bahwa haram atau tidak sah memejamkan mata. Yang ada adalah Rasulullah kalau sholat matanya melihat ke tempat sujud, gitu loh. Matanya melihat ke tempat sujud. Jadi afdolnya kalau kita sholat, mata itu jangan kesana kesini, fokus ke tempat sujud. Nah, bagaimana kalau merem? Ya, niatnya untuk khusyuk, ya kan niatnya juga untuk khusyuk, ya. Niatnya untuk khusyuk. Di dalam surat Al-Mu'minun dikatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Beruntung orang yang beriman. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, bagaimana cara sholat yang khusyuk? Berusahalah menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Jadi sholat itu harus diposisikan sebagai kebutuhan kita, bukan sekedar kewajiban.
Kan ada orang yang menjadi sholat itu hanya menggugurkan kewajiban. Ya duhur menggugurkan kewajiban saja. Daripada aku disiksa ya udah aku sholat. Nah itu kan menggugurkan kewajiban. Beda lagi kalau kita sholat karena memposisikan dia sebagai kebutuhan kita. Kebutuhan untuk berkomunikasi dengan Allah, kebutuhan untuk kebutuhan untuk berterima kasih kepada Allah, kebutuhan untuk introspeksi diri, kebutuhan untuk merefresh pikiran dan hati kita. Jadi sholat itu jadikan kebutuhan. Yang kedua, berusahalah memahami maknanya. Makna yang ada di dalam sholat, coba usahakan untuk difahami maknanya. Nah, yang ketiga, tumakninah. Gerakannya itu sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Rukunya, sujudnya, bacaannya. Makanya saya menulis buku Sudah Benarkah Sholatku. Nah, buku Sudah Benarkah Sholatku itu salah satu upaya supaya sholat kita khusyuk dengan apa? Dengan tumakninah. Tumakninah itu gerakannya sesuai dengan yang Rasulullah contohkan. Nah, kemudian jadikan sholat itu seolah-olah menjadi sholat yang terakhir kita lakukan. Jadi kalau kita sholat subuh, pastikan seolah-olah itu sholat terakhir. Kenapa? Karena memang tak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa duhur nanti kita masih ada umur. Ada yang sholat subuh dia baik-baik saja, bahkan dia jadi imam sholat, duhurnya meninggal. Nah makanya kalau kita ingin sholat khusyuk, jadikan seolah-olah itu sholat yang terakhir kita lakukan. Bagaimana dengan merem? Nah merem itu kategorinya yang berikutnya, yaitu mengeliminasi faktor internal atau eksternal. Jadi kalau sholat kita ingin khusyuk, mulai dari hati kita menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Yang kedua, ya, pahami, usahakan kita paham yang kita baca. Pelajari aja makna-maknanya, bukan berarti Anda harus belajar bahasa Arab dulu. Minimal Anda tahu Allahu Akbar itu apa, Subhana Rabbiyal Azim itu apa, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tumakninah, ya. Gerakannya, ruku, sujud, bacaannya itu benar. Yang keempat, lakukan seolah-olah itu sholat yang terakhir kita lakukan. Jadi kita lakukannya dengan segala kesungguhan. Yang kelima apa? Eliminasi faktor internal dan eksternal. Contoh, faktor eksternal, HP disilentkan. Boleh jadi Anda menjadi tidak khusyuk karena HP Anda yang seringkali mengganggu, maka HP disilentkan. Atau TV dimatikan, radio dimatikan. Nah, kalau itu anggap akan mengganggu kehusyuan. Nah, termasuk bagaimana dengan merem. Nah, merem itu ya, selama menurut Anda itu akan membuat Anda khusyuk, silahkan saja. Tapi ada juga orang yang kalau merem itu nggak khusyuk. Nah, berarti kalau ini lebih bersifat pengalaman pribadi. Ada yang kalau sholat itu semua harus hening, kan gitu. Ada juga yang justru kalau terlalu hening, dia nggak khusyuk. Kan beda-beda ya. Nah, ada juga orang yang kalau matanya merem, malah nggak khusyuk. Tapi ada juga kalau merem itu khusyuk. Nah, jadi ini nggak bisa jadi standar. Oleh sebab itu, karena ini bersifat pengalaman private, pengalaman pribadi, ya silakan saja. Kalau Anda ingin sholatnya khusyuk dengan cara merem, yang penting ini termasuk bukan sesuatu yang dilarang. Bukan sesuatu yang dilarang sholat sambil merem. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh sholat sambil merem, terus gimana kalau sholat di tengah kegelapan malam? Kan kayak merem juga, ya nggak? Gitu. Jadi kalau orang ada yang bilang nggak boleh sholat sambil merem, ya. Nah terus pertanyaannya, kalau ke gimana? Kan sama aja dengan merem, tidak bisa lihat kan gitu. Oke, jadi artinya tidak ada larangan sholat sambil merem. Yang ada adalah kita dilarang sholat mata kita menengadah ke langit, ke kiri, ke kanan. Mata kita ini nggak fokus. Jadi kalau kita membaca bahwa Rasulullah itu sholatnya, matanya itu ke tempat sujud, maksudnya fokus. Nah, sekarang salah satu cara Anda fokus itu merem. Ya, selama itu tidak dilarang, tentu boleh-boleh saja. Ya, wallahu a'lam bishawab.
Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Pak Am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Am, boleh nggak jika berkurban itu patungan antar anggota keluarga? Misalnya dari saya 5 juta, adik saya 5 juta, sisanya dari ayah saya buat beliin sapi. Apa harus perbagian? Kan sapi itu untuk 7 orang. Nah, apakah jumlahnya harus sama bagiannya? Oke, ya. Berarti Anda berkurban dengan oleh beberapa orang. Apakah harus sama? Misalnya gini. Harga sapi 15 juta. Apakah 15 juta itu harus dibagi 7 gitu kan? Pertanyaannya kan gitu ya. Apakah sapi yang harganya 15 juta harus persis dibagi 7 gitu? Ataukah boleh enggak harga sapi 15 juta. Nah, yang satu orang 3 juta, yang satu orang 4 juta. Nah, anak-anaknya ya, masing-masing sesuai kemampuannya. Ada yang 3 juta, 2 juta. Nah, kurangnya, ya, kan 15 juta. Nah, ayahnya itu yang bayar paling gede. Sisanya sama ayahnya 7 juta misalnya. Boleh tidak? Ya boleh-boleh saja sih sebenarnya, nggak masalah. Karena kalau kita lihat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Jabir bin Abdullah berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin." Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Jabir bin Abdullah, saya menyembelih kurban pada zaman Rasul ketika tahun Hudaybiyah 1 unta oleh 7 orang. Wal baqarata an sab'atin, dan sapi juga oleh 7 orang. Nah, jadi untuk sapi, untuk unta, untuk kerbau, jadi binatang-binatang yang kategorinya selevel unta begitu, ya. Unta di Indonesia, unta tidak biasa dijadikan kurban. Tapi kan kerbau ya biasa dijadikan kurban. Kerbau, sapi itu wal baqarata an sab'atin. Nah, an sab'atin ini bukan berarti harga sapi harus persis dibagi 7. Tidak harus begitu. Ya yang tadi ya. Anda 5 juta, kakak Anda 5 juta, adik Anda 2 juta. Ya, kan 12 juta. Nah, kurang nih 3 juta sama ayah Anda. Jadi Pak Am cuma 4 orang. Ya nggak apa-apa, maksud ansab'atin itu maksimal 7. Tapi kalau oleh 2 orang, oleh 3 orang, oleh 5 orang, nggak apa-apa. Yang penting satu sapi maksimal oleh 7 orang gitu. Ya, dan jumlahnya itu tidak harus sama rata. Misalnya saya ingin mendidik anak-anak untuk berkurban. Ayo, punya tabungan berapa untuk kurban? Wah, aku mah cuma 2 juta sini. Teteh, punya tabungan berapa? Aku mah cuma 3 juta ayah. Oke, sini. Adek, kamu berapa? Aku cuma 1 juta. Oke. Nah, terkumpul kan? Dari anak saya yang 1-2 juta, 3 juta, satu lagi 1 juta. Nah, dari 3 anak saya ini terkumpul 6 juta. Sementara harga sapi 15 juta. Sisanya dari saya. Boleh enggak? Boleh. Kan cuma 5, ya nggak apa-apa. 6 gimana? Nggak apa-apa. 7 maksimal. 1 orang 1 sapi, abdol gitu loh. Jadi sangat simple, ajaran Islam itu sangat simple, ya. Itu yang dijelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami menyembelih kurban pada zaman Rasulullah amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, unta an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Unta oleh 7 orang, sapi oleh 7 orang. Maksud 7 orang itu maksimal. Kurang dari itu boleh. Ya. Sapi sendirian, saya sendirian. 1 sapi, boleh. Boleh. Saya sendirian, 5 sapi, boleh nggak? Boleh banget.
makin banyak pahalanya. Begitu. Itulah betapa simpelnya ajaran Islam, saudara-saudara sekalian. Jadi memang ad-dinu yusrun. Agama itu sangat mudah sekali. Ya, sangat mudah sekali. Intinya apa? 1 sapi maksimal 7. Berarti kalau oleh 8 orang, 9 orang menjadi sedekah biasa. Ya, kayak begini deh. Ada guru yang mau ngasih pendidikan sama anak-anak. Anak-anak untuk kelas 1B, ya, kita berkurban ya. Ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang 500.000, sesuai dengan kadar kemampuan siswa. Lalu setiap kelas itu berkurban 1 ekor kambing. 1 ekor kambing kelas 1A. Kambing yang kedua kelas 1B. Pertanyaannya, Pak Am boleh tidak? Itu untuk pendidikan boleh, hanya statusnya dia sedekah. Ya, sedekah. Karena yang namanya kurban itu 1 kambing 1 orang, ya. 1 sapi boleh 7 orang. Ini 1 kambing oleh 28 orang. Karena anak-anak 1 kelasnya 28 orang. Boleh tidak? Ya itu kan namanya juga latihan, namanya juga pembiasaan. Biar anak mengerti bahwa kalau ada rezeki itu sok gunakan untuk beribadah. Nah, jadi guru membuat pembiasaan. Karena dalam dunia pendidikan itu kan 3. Dalam dunia pendidikan itu 3. 1, pembicaraan yang benar. 2, pembiasaan yang benar dan baik, ya tentu saja pembiasaan yang baik. Dan yang ketiga adalah keteladanan yang benar. Pokoknya pakai ilmu apapun, pakai ilmu macam apapun, kalau bicara pendidikan mengerucut pada 3. 1, waliyaqulu qaulan sadida, bicara kita benar. Yang kedua apa? Pembiasaan yang benar. Yang ketiga apa? Keteladanan yang benar. Nah, jadi kalau di 1 sekolah, 1 kelas, 1 kambing, itu kan namanya pembiasaan. Ya, kalau untuk sekedar pembiasaan nggak apa-apa. Hanya secara fikih, karena oleh banyakan begitu disebutnya jadi sedekah. Ya dikasih judul kurban kelas 1A, kurban kelas 1B, nggak apa-apa. Itulah apalah namanya, artinya judul, namanya juga kan pembiasaan. Ya kita bilang, anak-anak kalian bersedekah ya untuk kurban ya, bersedekah ya. Nggak apa-apa kita bilang bersedekah untuk kurban. Ya, begitu. Itu statusnya shadaqatun minas shadaqat, sedekah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Mengenai hukum kurban atas nama anak, saya alhamdulillah setiap tahun berkurban. Namun karena dananya terbatas, jadi tiap kurban hanya untuk 1 orang. Bila tahun ini suami, tahun depan saya, tahun berikutnya anak saya. Anak saya sekarang 8 tahun, boleh enggak? Intinya, saudara-saudara sekalian, hadis Nabi mengatakan, man kana lahu sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya keleluasaan rezeki, keleluasaan, tapi dia tidak mau berkurban, jangan pernah dekat ke tempat sholat kami. Nah, sekarang alhamdulillah ibu tiap tahun bisa berkurban. Boleh enggak tahun ini atas nama saya, tahun depan atas nama suami saya, tahun depannya atas nama anak saya belum balik Pak? Ya boleh-boleh saja. Kan intinya dari 1 keluarga 1 kurban, kan gitu ya. Jadi intinya sebenarnya kalau kita punya keleluasaan harta, 1 keluarga 1 binatang kurban udah cukup sebenarnya. Tapi kan ini namanya ibadah yang bersifat sosial. Ibadah yang bersifat sosial, lebih itu tidak apa-apa ya. Jadi gini, ibadah itu ada yang bersifat vertikal. Ibadah yang bersifat vertikal itu nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Contoh sholat, subuh ya 2 rakaat walaupun Anda semangat. Ya, maghrib 3 rakaat walaupun Anda semangat bisa 7 rakaat. Nggak boleh nambah. Nah gitu. Tapi kalau ibadah sosial, ya tentu saja boleh lebih. Saya zakat
untuk bulan ini 500.000. Saya keluarin aja 1 juta. Boleh tidak? Boleh. Yang 500.000-nya sedekah, yang 500.000-nya zakat, kewajiban saya. Yang 500.000 lagi sedekah gitu. Ya. Nah, sekarang kalau misalnya setiap rumah itu berkurban, saya berkurban, istri saya berkurban, anak saya berkurban, karena ada rezekinya. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Atau begini, saya kuatnya cuma untuk 1 orang. Tahun ini atas nama saya, tahun berikutnya atas nama istri saya, tahun berikutnya atas nama anak saya. Nanti boleh, simple, boleh, tidak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Aam, saya mau nanya, kalau suami punya hutang, waktu itu hutangnya hutangnya ke sekolah SD. Sekarang anak saya sudah kuliah. Sudah sering saya ingatkan waktu itu supaya dicicil. Tapi jawabnya, si bapak itu. Saya Aam Amiruddin undur dulu. Semoga Allah memberkahi kita semua. Insya Allah besok kita bertemu lagi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ozers, kita baru saja mendengarkan Percikan Iman bersama Bapak Aam Amiruddin. Besok dengerin lagi ya. Jangan lupa sampaikan pertanyaan kamu lewat email di aam@percikaniman.org. Atau kamu juga bisa sampaikan pertanyaan lewat Facebook fanpage Aam Amiruddin. Langsung sampaikan pertanyaan kamu lewat inbox. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.